There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kali ini tuh aku mau awali kegiatan aku dengan masak-memasak ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku mau masak simpel aja, yang gampang-gampang aja dan yang cepet sat-set ya teman-teman. Langsung jadi. Ini tuh sebenarnya video lanjutan yang kemarin ya teman-teman. Jadi sorenya tuh aku masak gitu. Nah, jadi aku lanjutin aja ke aktivitas aku yang sekarang ya. Karena kalau aku jadiin satu video yang kemarin tuh durasinya panjang banget. Jadi aku putus untuk video yang hari ini ya. Lumayan kan untuk stok video gitu ya teman-teman. Nah, hari ini tuh aku mau masak sarden dicampur dengan telur. Untuk cabenya aku ulek gitu ya teman-teman, biar rasanya lebih enak. Hari ini kalian masak apa teman-teman? Bisa komen-komen di kolom komentar ya. Mana tahu bisa jadi referensi aku untuk menu aku besok. Karena memikirkan menu masakan setiap hari tuh sedikit membingungkan ya teman-teman. Nah, ini tuh aku mau nanya nih, gimana kabar harga cabai di daerah kalian? Di sini untuk harga cabai tuh lagi fantasi banget, pokoknya lagi naik daun gitu ya teman-teman. Untuk harga cabai, nggak cabai aja sih, semua juga lagi naik daun gitu ya. Mungkin karena ingin menyambut Natal gitu ya ke teman-teman. Jadi ada penaikan yang melonjak gitu, nggak tahu itu tuh sebenarnya udah udah kewajiban kali ya, kalau di setiap hari besar tuh memang ada kenaikan yang sangat tinggi. Jadi ya kita sebagai ibu rumah tangga kewalahan ya untuk membagi perekonomian, terutama untuk sayur-sayuran, untuk menu-menu setiap hari. Apalagi nggak cuma cabai bawang aja yang naik, sayuran juga ikut naik ya teman-teman. Seperti sayur hijau-hijauan itu biasanya harganya 1000-an, 2000-an, sekarang udah naik menjadi 3000-an. Untuk harga telur sendiri kalau di sini tuh masih normal. Untuk per butirnya itu tergantung dengan tergantung dengan besar kecilnya. Untuk yang paling besar harganya tuh sekitar 2000 per satu bijinya. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak aku beli ini harganya tuh 1500. Jadi itu tergantung besar kecilnya. Mungkin di daerah kalian kalau untuk telur belinya tuh dikiloin ya. Kalau kami tuh nggak dikiloin teman-teman, cuman per butir gitu ya berapa harganya. Nah, ini tadi aku beli telurnya tuh cuman 3 biji aja, mau aku mata sapi, terus nanti aku potong 2 gini, nanti mau dicampur sama si sarden. Kalian pernah nggak sih masak kayak gini? Aku tuh sering banget, apalagi kalau udah katanya mager masak, udah males banget masak, jadi menu yang paling cepat dimasak tuh ya menu kayak gini. Makanya aku tuh sering cari menu yang sat-set siap gitu ya teman-teman. Oh ya, maaf ya kalau dubbing kali ini ribut. Jujur belakangan ini tuh aku sering ngambil suara dubbing tuh kayak siang hari ya teman-teman. Jadi banyak banget aktivitas orang kalau udah siang hari, terutama anak-anak tentunya main-main di samping rumah, di depan rumah aku ya. Sebenarnya untuk anak kecil di lingkungan aku tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuman anak aku sama tetangga. Cuman karena memang banyak anak-anak pendatang jadi kayak rame banget. Karena gang aku ini adalah gang sempit gitu ya, gang buntu, jadi cuman ada beberapa anak-anak aja. Kalau anak kecil sih ya kebanyakan anak aku sama anak tetanggaku yang ujung gitu ya. Jadi total anak kecil di sini tuh cuman 5 orang. Tapi karena memang anak-anak pendatang banyak yang datang ke sini, jadi rame banget gangnya gitu, banyak anak-anak yang main. Apalagi tetangga yang samping rumahku tuh sering nitipin anaknya tuh, maksudnya anak sepupu dia gitu, anak adik dia tuh di rumah.
Jadi banyak banget anak-anak di rumahnya, makanya rumah aku tuh sering ribut gitu ya, nggak pernah ketentraman, itu jarang gitu ya. Kalau cuman anak aku aja di rumah itu biasanya adem ayem ya, soalnya anak-anak aku tuh kurang suka sih kayak yang teriak-teriak gitu, kurang suka. Cuman kalau pas lagi berantem ya baru gitu ya nangis gitu. Cuman kalau udah dikasih handphone atau lagi fokus nonton TV, itu biasanya mereka hening gitu ya, karena memang aku selalu menciptakan ketenangan di rumah gitu. Jarang banget aku bolehin anak-anak aku ribut. Oke, di sini tuh menu aku sudah selesai. Ini tuh menu simple aja, praktis, saset-saset. Bisa untuk menu sekali makan aja sih ini ya teman-teman. Ini tuh udah cukup. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi di kegiatan aku berikutnya. Nah, ini tuh aku lanjutin kegiatan di sekolah besok pagi gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh rutinitas pagi hari. Nah, pagi-pagi tuh dapat undangan dari guru Kakak Riri untuk hadir ke acara Hari Guru. Nah, ini tuh kebetulan hari Senin gitu ya, jadi ini hari guru. Nah, jadi aku tuh hadir bersama adik Rara dan kakak Riri. Nah, ini adik Rara tuh makan aja kerjanya teman-teman, tanpa makan tuh dia akan ribut dan ngoceh terus. Jadi aku beliin dulu cemilan untuknya. Nah, ini tuh hari gurunya sebenarnya sedikit bentrok sama Abang Rais. Jadi alhasil aku tuh nggak bisa nemenin Abang Rais di hari guru sekolahannya. Makanya aku tuh sekarang nyambut hari gurunya tuh cuman di sekolahan kakak Riri. Maaf ya kalau untuk videonya kurang bagus karena memang pencahayaannya tuh bentrok gitu ya sama kamera, makanya jadi hasil videonya tuh nggak maksimal gitu. Tapi di sini aku mau ngabadiin aja untuk sedikit karena ini tuh kayak kenang-kenangan gitu ya di anak aku. Karena kan untuk TK mungkin baru kali ini ya dia menyambut hari guru. Jadi di sini aku simpan kenangannya. Nah, ini mereka lagi nari untuk menghibur para tamu gitu ya teman-teman. Ya walaupun harinya tuh kayak nggak serentak gitu, yang penting bisa menghibur. Oke deh, lanjut di sini aku udah sampai lagi di rumah dan ini tuh lanjut aktivitas lagi dengan keadaan rumah yang super duper berantakan. Karena tadi tuh aku kayak buru-buru gitu ya teman-teman, pagi-pagi aku sarapan terus aku tuh langsung berangkat ke sekolahan karena acaranya tuh pagi, makanya aku tuh keteteran gitu, jadi nggak aku selesain dulu untuk kerjaan aku. Nah, setelah pulang sekitar jam 11 ini tuh lanjut aku mau aktivitas lagi. Ini tuh aku mau jemurin pakaian yang udah aku cuci kemarin ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku sempet nyuci sedikit karena memang akhir-akhir ini tuh aku nyuci sendiri karena memang aku tuh kurang puas banget sama hasil laundry. Oke, lanjut di sini tuh aku mau jemur dulu. Cuman di sini aku mau buka dulu untuk hanger-hangernya yang bagian sini karena aku mau pakai gitu ya teman-teman. Ini tuh juga nanti aku harus paksain diri aku untuk ngelipat pakaian yang sudah numpuk ini. Jadi nanti tuh mau aku lipat aja ya teman-teman, nggak aku gosok. Nanti pakaian-pakaian tertentu aja gitu kalau mau dipakai baru digosok gitu ya. Yang penting nggak nyumpek ya teman-teman di sini. Jadi harus segera dilipat karena keranjangnya sendiri udah nggak muat. Makanya harus garcep aku lipat gitu ya. Nah, di sini tuh aku mau jemur dulu kainnya, mumpung cuacanya tuh panas banget. Ini tuh cetar banget panasnya. Jadi di sini aku harus jemurin biar kering. Aku nyucinya nggak banyak-banyak ya teman-teman, cuman setiap hari aku cuci sendiri biar nggak numpuk itu, jadi bisa terolah gitu ya. Karena kalau aku tumpuk-tumpuk aku jadi males untuk nyucinya, jadi kayak ada sedikit aku cuci, ada sedikit aku cuci setiap hari gitu ya teman-teman. Jadi pakaian itu nggak sempat numpuk banyak. Nah, untuk cuaca di daerah aku tuh kadang nggak nentu ya teman-teman. Kalau siang gini panas, nanti tiba-tiba malam hujan, kadang-kadang tuh pagi hujan gitu. Pokoknya nggak menentu banget untuk cuaca di daerah aku. Kalau di daerah kalian gimana nih teman-teman kabar cuacanya? Apa lagi musim hujan atau ada yang masih kemarau? Kemarin aku sempat lihat vlog salah satu teman aku di YouTube-nya. Dia tuh kayak bilang kalau sumurnya tuh kering, belum ada hujan. Kalau di sini malah udah banjir ya. Nah, ini pas suami aku pulang ya teman-teman, tiba-tiba. Jadi pas lagi record tiba-tiba Pak suami pulang karena ini tuh memang udah hampir jam setengah 12. Jadi waktunya Pak suami itu udah pulang.
Cuman di sini aku lanjutin dulu, siapin dulu untuk jemurin pakaiannya. Baru nanti aku mau ngurusin pak suami ya. Nah ini tuh sedikit sih pakaiannya, nggak banyak karena memang aku cuci tangan sendiri, jadi aku nyucinya tuh semampu aku aja. Nah ini udah hampir selesai, aku jemurinnya nggak banyak kan teman-teman, cuman sedikit. Lanjut di sini tadi Pak suami ada beli es karena cuacanya tuh panas banget. Jadi Pak suami itu tadi beli es dulu, dan ini esnya mau aku pindahin ke wadah yang besar biar enak nanti untuk nuangin atau bagiin ke anak-anak. Entah kenapa kalau udah katanya cuaca panas, terik gitu ya, enak banget kalau kita minum es. Padahal ini tuh sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, karena kalau kita makin panas gitu terus kita minum es itu bisa menyebabkan kita tuh radang tenggorokan, bisa batuk, bahkan kalau kita yang nggak tahan tuh bisa panas, demam gitu ya teman-teman, dan kepalanya bisa pusing. Aku sendiri nggak terlalu bisa banyak sekarang untuk minum es. Yang pertama karena memang kalau udah minum es sedikit aja tuh langsung flu gitu teman-teman. Terus kalau aku terlalu minum yang dingin-dingin itu gigi aku tuh ngilu banget. Makanya aku tuh kayak sekarang ngurangin yang minum dingin-dingin seperti ini. Cuman kadang-kadang nggak bisa nahan selera ya teman-teman, tetap diminum juga. Gimana, namanya juga seger ya. Jadi dipaksain gitu ya untuk diminum. Tapi aku masih konsumsinya tuh nggak banyak-banyak. Oke lanjut, di sini aku baru buka jendela di siang hari ya teman-teman, karena memang tadi berangkat ke sekolahan itu aku tuh nggak ada ngerjain apapun, cuman mandi dan sarapan aja. Di sini lanjut aku mau bersihin juga kamar aku. Maaf ya kalau isi konten aku tuh ini aja, dan untuk kegiatan aku tuh cuman ini aja. Ya semoga kalian bisa termotivasi dari setiap rutinitas aku, setiap pekerjaan aku. Semoga semangat yang aku tularkan sampai kepada kalian semua ya teman-teman. Banyak yang bilang kenapa bisa pede dengan kondisi keadaan rumah seperti ini. Aku pernah mendengar salah satu kata-kata dari seorang YouTuber. Dia tuh bilang kalau kita ingin mencoba sesuatu, kalau kita ingin melakukan hal sesuatu, atau kita mungkin ingin membuat sesuatu, kita tuh nggak harus tunggu mahir dan tunggu bisa. Jadi kalau seandainya mau bikin konten tuh nggak harus nunggu rumah mewah, bagus, estetik ya teman-teman. Apa adanya aja, karena memang sebenarnya kita tuh bukan untuk mau jadi ajang pencarian bakat ya teman-teman. Kita tuh hanya ingin men-share kehidupan kita yang memang apa adanya gitu, nggak perlu dibuat-buat dan nggak perlu dilebih-lebihkan. Lakukan aja yang memang mampu kita lakukan. Jadi aku bisanya segini, ya udah deh aku share-nya yang kayak gini aja. Tapi aku tuh berharap semoga teman-teman bisa mendapatkan motivasi dan manfaat yang baik untuk teman-teman saring, untuk dapat teman-teman praktekkan gitu. Karena biasanya kan kalau kita tuh lagi mager banget, kalau lihat vlog ibu rumah tangga tuh yang melihatnya tuh rajin banget, pasti nular. Karena memang aku sendiri pun mengalami hal seperti itu. Kalau aku lihat konten-konten ibu rumah tangga yang rajin bebersih, yang masak-masak, itu biasanya aku nular gitu ya teman-teman, jadi pengen masak, jadi pengen bersih-bersih juga. Tapi sebenarnya itu kembali lagi ke masing-masing orangnya ya. Ada memang yang langsung nular, ada yang makin mager mungkin ya. Karena setiap harinya tuh yang dilihat tuh cuman kegiatan ibu rumah tangga aja gitu ya. Jadi kayak bosan gitu mungkin ya teman-teman. Oke deh teman-teman, nggak terasa udah sampai di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir, yang nggak skip video aku, yang selalu komen-komen positif. Pokoknya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu support aku. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian ya teman-teman. Dan untuk kalian yang lagi berjuang, tetap semangat, tetap berusaha, tetap harus yakin kalau kalian tuh pasti bisa. Karena kalau kita nggak mencobanya, kita nggak tahu kita tuh bisa atau enggak. Intinya terus berdoa, terus berusaha. Untuk hasilnya serahkan aja kepada Yang Maha Kuasa, karena mereka akan atau maksudnya beliau akan memberikan yang memang pantas untuk kita, karena beliau tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Pokoknya kalian harus tetap berusaha, harus tetap semangat ya teman-teman, jangan pernah kendor untuk semangatnya. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah.